Apakah harta yang melimpah benar-benar warisan terbaik untuk anak-anak kita? Atau justru momen-momen sederhana yang penuh dengan cinta kasih yang akan mereka kenang selamanya? Ketika anak-anak kita besar nanti, kira-kira mereka akan lebih mengenang harta kekayaan atau canda tawa dan kebersamaan yang telah dihabiskan bersama dengan keluarga. Nah, kita akan membahasnya dalam program Love Your Child di episode kali ini. Keluarga adalah pilar utama dalam kehidupan setiap individu. Di tengah kesibukan dan tantangan hidup, waktu yang kita habiskan bersama keluarga menjadi momen yang tak ternilai. Namun, apa sebenarnya yang dianggap sebagai momen berharga bersama keluarga? Bagaimana cara kita sebagai individu yang sibuk tetap meluangkan waktu untuk orang-orang terkasih? Kita akan mendengarkan pandangan masyarakat mengenai nilai kebersamaan dalam keluarga. Apakah mereka akan lebih menghargai kebersamaan dibandingkan harta benda? Selain itu, momen-momen spesial seperti liburan Natal seringkali menjadi kesempatan untuk menciptakan kenangan indah. Mari kita dengarkan respon mereka. Apa definisi momen berharga bersama keluarga menurut Anda? Kehangatan ya untuk keluarga saya, dan juga menjadi waktu di mana kita saling dekat gitu. Kalau misalnya kita ngumpul-ngumpul gitu ya, jadi momen berharga gitu-gitu sih. Kumpul sama keluarga, saling tahu keadaan masing-masing. Bagaimana Anda meluangkan waktu untuk keluarga di tengah kesibukan sehari-hari? Ya kalau misalkan meluangkan waktu ya, maksudnya kita harus memanfaatkan waktu sedikit mungkin ya Bang. Misalkan kita di hari weekend ataupun pulang kerja, walaupun itu semenit 5 menit ya pastinya harus ada perbincangan gitu. Matching dulu nih, misalnya ini liburnya kapan, kalau ini liburnya kapan, kalau misalnya udah ketemu harinya, baru deh kita ketemuan gitu-gitu. Coba buat komunikasi walaupun cuma sebentar kali ya, telepon, chat. Ketika anak-anak Anda besar nanti, atau bahkan sudah besar, kira-kira mereka akan lebih mengenang harta kekayaan atau tawa dan kebersamaan yang kita habiskan bersama? Kalau misalkan itu sebenarnya mah dua-duanya juga penting ya Bang. Tapi kalau misalkan menurut saya, walaupun ada harta tapi tidak mengenal kayak waktu bersama pun kayaknya kurang pas juga gitu. Menurut saya ya pastinya waktu juga itu penting, waktu bersama-sama keluarga juga penting. Kalau menurut saya sih harus seimbang ya antara keduanya, antara harta sama kebersamaan. Kalau misalnya ada kebersamaan tapi nggak ada harta, kasihan juga kan anaknya gitu. Kayaknya momen kebersamaan deh yang bakal dia inget. Kayak kalau misalkan apa yang kita beli kan kayaknya kurang ya, bisa hilang. Cuman kalau momen itu kan nggak akan pernah hilang kayaknya. Aktivitas apa yang menjadi favorit Anda saat menghabiskan waktu bersama anak-anak atau anggota keluarga lainnya, khususnya di momen liburan Natal? Ya tentunya kita akan main-main keluar ya untuk lebih mengenal satu sama lain, untuk lebih dekat juga, seperti itu sih Bang. Biasanya kita ketemuan ya bareng-bareng, misalnya di rumah saya atau di rumah kakak saya gitu-gitu sih ngumpul, ngobrol, bercerita, jalan-jalan, nyari taman rekreasi atau apa gitu sama kumpul sama keluarga. Nah, itu dia Ayah dan Bunda, respon dari masyarakat. Semoga kita bisa memanfaatkan momen libur Natal ini bersama dengan keluarga ya. Halo ayah dan bunda pemirsa Hope Channel dimanapun Anda berada. Kembali lagi dalam program Love Your Child. Satu program yang mengajak untuk kita mendidik dan mengasihi anak. Menjadikan generasi yang lebih baik. Di saat ini di momen-momen bulan Desember biasanya ada banyak sekali hari libur sehingga keluarga berkumpul. Dan di momen-momen ini
keluarga berkumpul dan kita akan membahas tentang momen bersama keluarga adalah warisan yang tak ternilai untuk anak. Meskipun tidak semua kita merayakan Natal karena di bulan Desember, tetapi suasana sangat hangat yang tercipta di penghujung tahun ini membuat kita ingin berkumpul, berbagi cerita dan tertawa bersama. Apakah momen bersama keluarga adalah hadiah yang sangat berharga bagi anak-anak kita? Kita akan membahasnya dengan narasumber yang telah hadir, yaitu Ibu Sunita Joyce, MPSI Psikolog. Halo Ibu Sunita, Halo, apa Ibu. kabarnya Bu? Puji Tuhan, baik. Terima kasih karena sudah berkesempatan hadir untuk pemirsa Love Your Child pada kali ini. Dan karena kita membahas tentang momen untuk keluarga, katanya ya momen keluarga itu sangat penting untuk anak-anak. Memang sangat penting ya. Dan itu merupakan warisan keluarga, warisan yang bisa kita berikan kepada anak. Kenapa disebut demikian, Bu? Baik, terima kasih pertanyaannya, Ibu. Iya ya. Jadi sebelum kita bicara kenapa sih momen bersama-sama dengan keluarga ini adalah satu warisan, dibilangnya warisan yang sangat berharga. Sebelum kita bicara tentang ini secara spesifik, kita coba bicara dengan warisan. Kita bicara tentang sebenarnya kalau kita sebagai orang tua, apa sih yang akan kita wariskan kepada anak-anak kita, gitu ya? Sebenarnya Harta, bukan ya? hartakah, gitu ya? Atau apa sebenarnya yang mau kita wariskan kepada anak-anak kita? Dari berbagai macam pendapat tentang warisan dari orang tua ke anak, saya mau ambil 3 hal penting yang menurut saya paling penting di dalam konsep warisan dari orang tua kepada anak ya. Apa saja itu? Yang pertama adalah warisan yang pertama adalah tujuan hidup. Tujuan hidup, Yes, ya itu ya. penting. Tujuan hidup. Ini anak-anak tahu bagaimana mereka harus hidup, mau mengarah kemana, itu mereka dapatkan dari orang tua. Ya. Dan untuk memahami tujuan hidup itu sangat penting supaya kita nggak salah naik kendaraan. Betul ya, kalau nggak kita bisa nyasar. Dan di zaman sekarang ini banyak orang tersesat karena mereka bingung dan tidak tahu kemana mereka harus pergi. Kenapa mereka harus mengambil jurusan ini, kenapa mereka harus bekerja di tempat itu, kenapa mereka harus tinggal di kota besar atau di kota kecil misalkan. Karena mereka bingung dengan tujuan mereka hidup mereka sendiri. Gitu ya. Dan tujuan hidup ini sesungguhnya diberikan oleh guidance dari orang tua. Gitu ya, apa yang menjadi tujuan hidupmu. Hal yang kedua adalah karakter. Ya, ini sangat penting ya. Karena karakter, firman Tuhan juga mengatakan karakterlah yang akan kita bawa baik di dalam kesuksesan di dunia, terlebih kesuksesan untuk hadir di dalam kerajaan surga. Dan karakter ini akan dibentuk di mana? Di rumah. Oleh siapa? Orang tua. Gitu ya. Jadi yang pertama adalah tujuan hidup, yang kedua karakter, dan yang ketiga warisan yang terpenting adalah nama baik. Nah, kita mau pada saat kita orang tua tidak ada lagi di dunia ini, anak kita dengan bangga bisa membawa nama baik kita sebagai orang tuanya. Amin. Begitu juga dengan anak-anak, mereka diwariskan untuk meneruskan nama baik orang tuanya. Dengan apa? Tentunya dengan karakter yang baik. Dan 3 hal ini dapat terwujud pada saat mereka mengenal pencipta mereka. Kenapa mereka dihadirkan di dunia ini? Apa yang Tuhan rindukan untuk setiap orang lakukan di dunia ini? Dan bagaimana menjaga nama baik ini? Dan oleh karenanya, di waktu-waktu kapan hal-hal ini bisa disampaikan, bisa diwariskan oleh orang tua? Tentunya saat mereka bersama-sama. Duduk bersama, bercerita bersama-sama. Maka nilai-nilai yang penting ini bisa ditularkan, diajarkan kepada anak-anak mereka. Jadi penting, bersama-sama penting, karena 3 hal ini adalah hal yang mereka akan butuhkan sepanjang hidup mereka yang diberikan oleh orang tua mereka melalui kebersamaan bersama dengan orang tua. Tapi biasanya di momen-momen kebersamaan ini orang tua mereka lebih bingung dengan mencari hadiah untuk anak-anaknya ya, atau untuk anggota keluarganya. Sebenarnya yang diperlukan oleh anak itu, apakah momen kebersamaan ini yang bisa mereka kenang atau hadiahnya itu? Kalau hadiah, kalau menurut saya sih hanya sebentar mungkin senangnya ya, yang hanya sebentar yang mereka bisa ingat gitu untuk hadiahnya. Bagaimana, Bu? Ya ini penting banget ya. Banyak orang tua yang begitu sibuk dan mereka mencoba menggantikan kehadiran mereka melalui hadiah. Gitu ya, berharap bahwa dengan memberikan hadiah, terutama apalagi hadiah yang memang anak itu lagi sukai gitu, mereka lagi senangi ya, itu bisa menggantikan absensi dari orang tua
yang tidak berada bersama dengan anak-anak gitu ya. Nah, apakah ini cukup untuk menggantikan kehadiran orang tua? Jawabannya tentu saja tidak gitu ya. Hadiah itu kebanyakan benda mati yang mereka nggak bisa ajak untuk interaksi. Dan yang berikutnya, apakah hadiah itu bisa mewariskan hal-hal 3 tadi tersebut di atas ya? Apa bisa dengan hadiah tersebut gitu ya? Jadi nggak bisa digantikan gitu ya. Malah ya kalau kita lihat lagi dari beberapa studi dikatakan hadiah yang diberikan kepada anak-anak sebagai suap ya, sebagai bribe gitu ya, justru nyatanya akan berbahaya bagi perkembangan mereka. Gitu. Iya ya, jadi kalau seandainya seperti kayak suap ya, kayak maksudnya kebahagiaan sesaat ya. Jadi buat anak-anak jadi tidak akan menciptakan satu momen spesial yang akan mereka ingat ya. Betul. Di kemudian hari. Jadi mereka kalau hadiah mana mereka mau ingat lagi. Tetapi kebersamaan itu yang akan mereka ingat ya. Dan untuk cara kebersamaan bisa dijelaskan Bu ya, cara orang tua untuk kebersamaan dengan keluarga agar supaya itu memberikan makna yang lebih mendalam dan lebih berkesan kepada anak-anak. Ya, ini satu hal yang indah kalau kita coba lihat ya. Kembali kita bicara tentang konsep dari firman Tuhan. Kenapa sih Tuhan setiap minggu ada satu waktu istirahat gitu ya. Dan kalau kita teliti lebih lanjut lagi dikatakan di hari di mana Tuhan menciptakan hari itu sebagai hari istirahat, hari dengan bersama-sama dengan keluarga, itu adalah hari recreation gitu ya, diciptakan kembali, disegarkan kembali gitu. Dan oleh karenanya konsep awal yang sebenarnya kita bisa tiru dari bagaimana Tuhan mendesain manusia untuk punya kebersamaan adalah dengan beribadah bersama gitu ya. Itu adalah satu hal yang indah sekali untuk dilakukan bersama-sama. Banyak orang-orang di bulan Desember ini merayakan Natal ya gitu ya, dan pada saat mereka merayakan Natal sebenarnya adalah waktu di mana mereka bisa mengingat kembali indahnya kehadiran Yesus. Mereka percaya itu adalah kehadiran Yesus ya, kelahiran Yesus ya. Tetapi nyatanya kelahiran Yesus gak hanya di satu waktu. Kelahiran Yesus itu setiap hari di dalam hati kita, betul ya. Dan oleh karenanya itu sebenarnya nggak usah sampai nunggu setahun sekali untuk merayakan kehadiran Yesus, untuk bisa bersama-sama dengan suasana yang meriah, suasana yang penuh syukur, makan bersama, berbagi bersama, seperti yang banyak dilakukan oleh saudara-saudara kita yang lain ya. Tetapi lakukan itu sesering mungkin bersama-sama dengan keluarga. Pada saat kita makan bersama, duduk bersama, kita tertawa bersama, kita menghias rumah bersama, nggak usah nunggu momen. Ya, tapi pada saat kita melakukan itu secara reguler, anak-anak akan menunggu-nunggu gitu lah, kapan waktunya bisa berkumpul sama orang tua. Karena dunia dari anak-anak, kebahagiaan anak-anak adalah orang tuanya, kebersamaan dengan mereka. Hal yang kedua yang bisa dilakukan adalah rekreasi gitu ya. Saya senang sekali momen-momen di mana saya harus disimpan di satu ruangan seperti di kendaraan pada saat kita mengadakan perjalanan jauh ya, dimana kita nggak bisa ngapa-ngapain selain bercerita ya, dan semua berdekatan, semua bisa sharing. Dan pada saat kita bercerita, kita semakin mengenal pola pikir anak-anak kita semakin mengenal tahap perkembangan mereka, kita makin masuk ke dunianya mereka. Dan itu adalah kesempatan yang jarang sekali bisa kita lakukan pada saat kita sehari-hari dengan kesibukan masing-masing gitu ya. Dan sekarang momen liburan ya. Betul. Bu ya, dan momen liburan ini ayo kita cari waktu di mana kita bisa memberi ide kepada anak-anak. Waktunya kita melakukan sesuatu bersama-sama. Tapi kembali lagi ya Bu ya, biasanya kita rekreasi bersama. Tetapi kan sekarang zaman lebih canggih sekarang ya. Anak-anak kayaknya sepertinya tidak bisa terlepas dengan gadget. Jadi orang tua untuk mengambil momen itu akhirnya jadinya stres sendiri karena anak-anak. Jadi bagaimana menyikapinya ya seperti hal-hal seperti itu ya Bu ya. Ya oke. Nah ini juga hal yang penting, bahwa di dalam setiap institusi, dalam setiap kegiatan pasti ada aturan main gitu ya, atau house rules gitu ya. Selalu ada aturan main. Dan ini bisa kita sepakati bersama gitu. Bukan orang tua yang menerapkan pokoknya begini selama kita liburan nggak boleh begini ya. Aturan main di dalam kebersamaan ya. Di dalam kebersamaan. Pada saat kita yang melakukan rules-nya, maka kebanyakan anak-anak kan ngerasa
terpaksa gitu. Iya. Liburannya tidak menyenangkan. Iya, akhirnya stres sendiri mereka ya. Iya, gitu. Mereka nggak bisa menikmati. Boro-boro mereka mau dengar kita mau ngomong apa, bercerita dan ketawa ya. Oleh karena itu, duduk bersama, kasih tahu tujuannya apa pada saat kita mau melakukan suatu kegiatan bersama-sama. Susun sama-sama house rules-nya apa. Salah satunya adalah gadget boleh nggak kita tidak gunakan sampai jam berapa nih gitu, karena kita mau melakukan ini sama-sama. Apalagi kalau kita rekreasinya mahal gitu ya, kita harus pergi ke satu tempat ya, jadi kita mau nikmati ini bersama-sama. Dan pada saat disepakati, harapannya sih gadget ini bisa disingkirkan sebentar gitu ya, tapi akan kita kasih mereka juga waktu di mana mereka bisa menggunakan gadget mereka kembali gitu. Dan tentunya hal ini akan bisa lebih mengurangi stres malah ya, karena bersama dengan keluarga. Yes. Dan sepertinya momen-momen yang bersama keluarga itu kan buat kita orang tua itu kan bisa mengurangi stres. Dan bagaimana dengan anak-anak? Mereka bisa mereduce stres itu bagaimana, seperti maksudnya dengan bersama keluarga itu? Ya betul. Jadi sebenarnya kebersamaan ini benefitnya nggak cuma buat anak-anak tapi juga buat kita ya. Buat anak-anak kita, terutama di anak-anak kita di zaman sekarang. Mereka punya stresor tuh lebih tinggi dibandingkan kita zaman dulu mungkin ya Bu. Kita nggak punya gadget dulu ya. Punya gadget cuma bisa pakai telepon, belum pakai smartphone gitu ya. Dimana sebenarnya itu membawa dampak yang dalam beberapa aspek jadi buruk sebenarnya buat anak-anak, karena mereka menerima terlalu banyak informasi yang mereka sangat mudah akses melalui gadget mereka, dan itu men-trigger ada stres gitu ya, karena mereka bingung gitu, ada banyak sekali informasi yang masuk ke dalam pikiran mereka dan mereka bingung mana yang benar, yang mana yang salah, yang mana yang harus diikutin, mana yang enggak, mana yang penting atau yang enggak penting gitu ya. Dan oleh karenanya memang orang tua butuh sekali untuk bisa berada di samping anak-anak untuk memberikan penjelasan-penjelasan terhadap semua informasi yang masuk ke dalam pikiran mereka. Dan kebersamaan, momen kebersamaan itu adalah hal yang penting sekali, di mana kita bisa ngobrol sama mereka dan kita bisa dengar apa yang ada di dalam pikiran mereka, tantangan-tantangan yang mereka sedang hadapi gitu ya. Kebingungan mereka, pergumulan mereka gitu ya. Dan pada saat itu orang tua bisa masuk untuk memberikan guidance yang lebih baik kepada mereka gitu ya. Dan itu akan mereduce stres mereka. Hal yang kedua, anak-anak yang sering tertawa bersama dengan orang tuanya, menghabiskan lebih banyak waktu sama orang tuanya, menurut penelitian memiliki self confidence yang lebih tinggi. Mereka juga anak-anak biasanya belajar dengan lebih fokus dan konsentrasi di sekolah gitu ya. Dan secara kepribadian mereka merasa diinginkan, mereka merasa disayangi, dan itu mereduce stres mereka. Begitu juga dengan kita orang tuanya. Terima kasih sekali Bu Sunita penjelasannya ya. Pembahasan kita pada siang hari ini dia sangat-sangat menarik. Dan kita akan lanjutkan pembahasan kita setelah yang satu ini. Tetaplah di Love Your Child. Kembali lagi di Love Your Child dan kita masih membahas momen bersama keluarga, warisan tak ternilai untuk anak, dan masih bersama dengan Ibu Sunita. Tadi pembahasan kita sangat-sangat menarik, dan ini Bu Sunita ya, kalau masih kecil anak-anak biasanya kita pergi di acara-acara momen keluarga itu masih enak gitu, mereka masih ikut acara ini, ikut permainan ini ikut. Tetapi kalau seandainya anak sudah mulai remaja, susah rasanya untuk mengajak mereka untuk aktif. Bagaimana kira-kira itu dia Bu Sunita ya? Ya betul. Karena memang anak-anak remaja mereka prioritas mereka sebenarnya sudah agak mulai terganti gitu. Terkesan sudah mulai terganti. Sekarang yang penting buat mereka adalah mereka punya peer groups gitu ya, teman-teman seusianya mereka gitu ya. Betul. Tapi kalau kita mau coba cari-cari lagi ke dalam, kenapa mereka merasa lebih senang berkumpul bersama-sama dengan peer groups teman-teman mereka dibandingkan sama orang tua? Kemungkinan sementara anak-anak remaja ini bertumbuh, kita orang tuanya nggak bertumbuh. Artinya pada saat mereka pengetahuannya sudah makin tinggi, dunianya mereka berubah, orang tuanya masih melihat anak ini sebagai seorang anak, sehingga topik-topik pembicaraannya juga yang masih begitu-begitu saja gitu ya. Dan akhirnya mereka merasa
nggak seru, nggak asik, Nggak menarik nggak gitu menarik. ya sama orang tua. Iya, gitu. Jadi bagaimana caranya? Caranya adalah kita juga orang tua nggak boleh berhenti belajar ya. Kita juga harus update sama apa sih yang menjadi interestnya anak-anak zaman now gitu ya. Dan dari situ kita bisa membuat mereka akhirnya merasa asik juga nih mama, papa nih tahu nih gitu apa yang menjadi situasi atau info-info yang mereka juga sedang tertarik untuk itu gitu. Dan yang kedua, pada saat ngajak mereka berlibur, tanya mereka, jangan kita yang putusin. Kak, kita mau kemana? Gitu ya, apa yang mau kita lakukan gitu. Izinkan mereka mempunyai space yang lebih besar dengan usia yang mereka sudah lebih besar ya. Space untuk mereka berkontribusi terhadap apa yang keluarga ini mau lakukan. Dan itu karena mereka yang pilih, mereka akan excited. Dan mereka akan senang untuk join orang tua untuk berlibur bersama-sama gitu. Jadi treatment kita kepada mereka mungkin yang perlu kita perbaiki sedikit. Gitu. Tetapi terkadang ya, kalau seandainya sedang acara keluarga atau kita bersama keluarga, terkadang untuk memulai percakapan karena anak-anak, apalagi anak remaja, biasanya sudah mulai ketus. Karena mungkin sudah tidak menyenangkan ya, sudah tidak menyenangkan. Jadi akhirnya jawaban mereka sudah mulai nggak enak didengar. Nah, kira-kira bagaimana untuk memulai pertanyaan kepada anak-anak kita itu? Iya ya. Nah ini nih makanya satu tantangan sekarang ini adalah banyak keluarga mereka tinggal bersama-sama. Kita bilang kita tinggal bersama-sama, tapi nyatanya kita tidak connected satu dengan yang lain ya, sehingga kita nggak terupdate dengan dunianya satu dengan yang lain gitu ya. Jadi ini ada satu hal yang perlu kita perbaiki, dan pada saat liburan ini bisa menjadi trigger awal untuk memperbaiki hubungan kembali gitu, supaya connect kembali. Nah oleh karena itu coba deh kita bisa ambil satu topik gitu, topiknya mereka ya, jangan topik anak-anak nggak suka anak-anak remaja nggak suka diinterogasi. Kamu di sekolah gimana? Teman kamu apa? Oh, mereka udah gak suka diinterogasi, karena membosankan gitu ya. Oleh karena itu, mereka paling senang kalau mereka di-treat seperti orang dewasa. Bawa satu topik menarik yang sedang in misalkan, terus tanya pendapat mereka. Dan mereka akan ngerasa dihargai karena mereka lagi didengarkan opininya. Dan mereka akan lihat deh, mereka akan menyampaikan pendapat mereka. Dan dari situ kita bisa melihat cara pandang mereka. Dan pada saat kita melihat cara pandang mereka, kita akan terupdate sama kondisi anak-anak kita sekarang. Wah, terima kasih untuk penjelasannya Bu Sunita. Pembahasan kita semakin menarik, tetapi kita akan membahas lebih lanjut bagaimana tips utama supaya ayah dan bunda bisa menciptakan momen kebersamaan yang tak terlupakan. Jangan kemana-mana, tetap di Love Your Child setelah yang satu ini. Kembali lagi di Love Your Child di segmen terakhir episode Momen Bersama Keluarga, Warisan Tak Ternilai untuk Anak. Kita akan mendapatkan tips-tips bagaimana supaya ayah dan bunda bisa menciptakan momen kebersamaan yang tak terlupakan bersama keluarga. Nah Bu Sunita, mungkin ada tips-tips yang bisa dibagikan kepada pemirsa Love Your Child. Oke. Dari pembahasan kita ada 3 tips nih yang mungkin kita bisa ingat-ingat ya. Yang pertama adalah dari sekian banyak warisan yang mungkin kita rindu untuk wariskan kepada anak-anak kita, pastikan 3 hal ini ada di antaranya, yaitu pastikan kita mewariskan tujuan hidup yang sesuai dengan kehendak Tuhan kepada mereka. Dan yang kedua, pastikan mereka juga selalu ingat bahwa karakter adalah hal yang akan membuat mereka sukses di dunia maupun bisa tiba di surga nanti ya gitu ya. Jadi pastikan warisan karakter, yaitu modeling role model dari orang tua. Dan hal yang ketiga adalah nama baik ya. Jadilah ayah dan ibu yang bisa menjaga nama baik yang kemudian anak-anak akan ikuti untuk mereka jaga seterusnya sampai mereka beristirahat ya, nama baik dari keluarga. Tips yang kedua adalah ketiga hal itu hanya bisa kita wariskan saat kita bersama-sama dengan mereka, memiliki quality time bersama-sama, berbicara bersama-sama mereka, berbincang-bincang bersama-sama mereka. Oleh karena itu pastikan keluarga cari waktu secara rutin yang orang tua bisa sepakati dengan anak sebagai hari bersama-sama. Tidak perlu di hari-hari besar saja ya, tapi di setiap
waktu di mana kita perlu untuk berkumpul bersama-sama, jadikanlah itu satu sukacita, baik buat ayah, ibu maupun anak-anak. Kalau bisa mingguan, akan jauh lebih baik. Dan hal yang ketiga, ingat yang bertumbuh bukan hanya anak-anak, orang tua pun harus bertumbuh. Jadi teruslah bertumbuh, belajar, mengupdate diri, sehingga pembicaraan kita dengan anak-anak kita akan nyambung satu dengan yang lain. Dan mereka, walaupun mereka sudah remaja, mereka akan selalu rindu untuk pulang ke rumah, bersama-sama berkumpul dengan keluarganya. Terima kasih Bu Sunita untuk tips-tips yang sangat bermanfaat untuk pemirsa Love Your Child. Nah, itu dia tips-tips untuk ayah dan bunda. Semoga kita semua bisa lebih menghargai setiap momen kebersamaan dengan keluarga. Karena sejatinya itu adalah warisan yang paling berharga yang bisa kita berikan kepada anak-anak kita. Ingatlah, hadiah terbaik bukanlah yang kita beli, melainkan yang kita bagikan dengan penuh cinta. Selamat merayakan momen-momen indah bersama keluarga di hari-hari spesial. Dan sampai jumpa di episode berikutnya. Jangan lupa untuk terus menyaksikan program Love Your Child. Cintai anak Anda untuk menjadikan generasi yang lebih baik. Shalom, Tuhan memberkati.